di sini akan kami bawa, Pak. Ya. Ada 2 tersangka. Betul. Siapa saja Jadi mereka ini? mereka akan melakukan suatu kegiatan yang fungsinya supaya masyarakat juga mengetahui bahwa begitu cepatnya mereka melakukan kegiatan ini, dan kegiatan ini lebih kepada supaya kita mengantisipasi baik itu masyarakat maupun dan juga pemirsa Metro TV untuk ya, dapat melihat apa saja celah yang mereka gunakan. Oke, Pak, bisa dicoba sekarang dan saya akan menghitung waktu yang mereka gunakan dengan stopwatch. Oke, mulai. Ya, mulai. Nah, Pak, Itu yang mereka lakukan di depan itu adalah melakukan pemutusan hubungan terhadap electricity, terhadap alat-alat yang mungkin bisa membuat ini diketahui atau diidentifikasi oleh orang seperti suara atau alarm. Jadi mereka memutus itu. Oke, lalu yang dikerjakan oleh tersangka ini, itu pintu terkunci tadinya ya, terkunci tadinya. Terkunci tadi. Lalu mereka mencabut. Mereka melakukan kegiatan, ya. Itu yang mereka lakukan adalah mengamankan atau mencoba untuk mengidentifikasi apa-apa yang akan mereka lakukan untuk membuat ini kendaraan ini bisa jalan. Oke. Nah, daerah mana saja, Pak, yang menjadi incaran mereka di wilayah Jakarta? Mereka memilih tempat-tempat yang tidak terawasi dan tempat-tempat yang banyak kendaraan-kendaraan yang terparkir di pinggir jalan. Jadi mereka mengatur waktu, tempat, dan sasaran. Untuk mereka mengatur waktu, mereka memilih waktu yang kebanyakan orang tidak ada, seperti waktu-waktu hari libur, atau waktu dengan keadaan seperti sekarang hujan. Karena masyarakat rata-rata hujan tidak ada di jalan. Oke, dan mereka sudah berhasil. Oke, 1 menit. 1 menit waktu yang dibutuhkan mereka. 1 menit 25 detik. Dan mungkin mereka lebih cepat lagi dari itu. Mereka sudah dapat menjalankan mobil seperti ini. Wow. Benar-benar sudah terbukti. Ya. Nah, ini kami berikan kepada Anda para pemirsa Metro TV bukan untuk pembelajaran agar Anda dapat mencuri mobil, tapi kita akan mencari celah. Bagaimana kita dapat mengantisipasi setiap celah yang mereka lakukan. Nah, kalau tadi kita lihat ya, Pak, kita mulai dari celah yang pertama, yaitu celah alarm. Mereka potong alarm. Jadi bagaimana cara mengantisipasi itu? Alarm yang ada, yang mungkin itu dari pabrikan, itu mereka bisa baca dari saluran pengeras suara. Mereka putus itu saluran pengeras suara, kemudian setelah mereka putus, itu kendaraan sudah tidak bisa, walaupun bunyi, tapi tidak bisa mengeluarkan suara. Jadi alarm tetap berfungsi. Tidak bisa ya? Tidak gitu efektif? Betul. Oke, lalu yang kedua, kunci mobil. Bagaimana cara dapat mengantisipasi agar mobil tidak mudah dibuka? Dari dulu sampai sekarang, kunci mobil itu konvensional, tidak pernah berubah. Sehingga mereka mengetahui bagaimana mengakalin. Cukup cepat mereka buka pintu yang tadi kita kunci, ya, dengan beberapa saat mereka bisa buka pintu. Jadi kunci pun juga tidak dapat kita apa-apakan. Betul. Jadi kunci bisa mengamankan kendaraan apabila itu ada kunci pengaman tambahan di dalam. Betul, di dalam. Jadi dibuat pengaman setir atau juga pengaman pintu. Betul. Dipasang rantai supaya pintu tidak bisa terbuka. Apakah kunci setir jika kita gunakan efektif untuk dapat menghalau mereka? Ya, kalau kunci setir, pengaman stang, itu kendaraan tidak bisa maju dan mereka memilih untuk tidak mengambil itu. Oke, jadi itu cukup efektif cukup ya, Pak? efektif. Untuk tidak menjadi incaran mereka kunci stang. Nah, lalu bagaimana dengan bawah setir yang mereka bongkar tadi, yang mereka bor? Bisa kita apakan itu? Jadi untuk masalah kunci, untuk menghidupkan kendaraan, itu sasaran mereka untuk bisa menghidupkan kendaraan. Jadi solusinya adalah cari atau pergunakan alat tambahan untuk bisa memutus supaya kendaraan tidak bisa hidup. Oh iya, seperti double alarm. Jadi alarm di bawah itu harus ada seperti knop kecil, tombol kecil, kunci rahasia yang bisa kendaraan itu tidak bisa dihidupkan. Oke. Nah, kenapa, Pak, mobil ini menjadi begitu mudah dan juga menjadi target yang sangat empuk bagi mereka? Apakah mobil ini saja atau juga termasuk mobil lain dalam kategori low MPV? Di sini, Pak, boleh? Kendaraan ini sangat mudah didapat. Dicuri? Didapat di tempat umum. Karena sebagian besar masyarakat favorit dengan kendaraan ini. Yang kedua, bahwa ada demand, ada kebutuhan lain yang kalau misalnya mereka dapat, mereka palsukan surat-suratnya, mereka bisa dengan mudah menjual kembali kendaraan ini.
Oke. Ini sehingga jadi favorit. Kalau kendaraan-kendaraan merek lain, misalnya merek Eropa atau apa, itu jarang sekali peminatnya. Susah mereka untuk Menjualnya kembali. Kalau Oke. mereka susah untuk menjual, sangat mudah untuk terdeteksi apa? Iya, Kita. betul. Di mana ada demand, pasti di situ ada supply. Exactly. Nah, sebelum kita berbicara mengenai penada yang mereka lempar barangnya, dan ini laku seharga 10 hingga 20 juta rupiah per mobil, nah kita berbicara mengenai skema yang mereka kerjakan. Bagaimana perencanaan mereka untuk mengincar sebuah mobil? Apakah ada tim survei yang pergi terlebih dahulu? Karena ini organized crime ya, mereka terorganisir, mereka ada peran masing-masing, ada peran yang membuka pintu, ada peran yang bisa menghidupkan mesin, ada peran yang bisa mengatasi alarm, dan ada peran yang tugasnya adalah untuk menghilangkan GPS. Oke, jadi berapa orang dalam satu tim? Satu tim ini ada 7 orang. Dan itu mereka Satu tim bekerja ada- secara bersamaan pada saat mencuri Betul, mobil. mereka saling mengantisipasi dan peran itu mereka ciptakan sendiri. Oke. Di mana di sini ada ketua kelompoknya yang sudah berpengalaman. Dan itu adalah residivis. Betul. Oke, Pak Ades ditahan di sana.